Wajahku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca. Selamat siang Ibu Heni. Selamat siang Bu Canda. Apa kabar Bu? Baik Bu, Ibu gimana kabarnya? Baik, luar biasa loh. Wes, Ibu lagi apa ini? Oh ini Bu, saya itu baru membuat rencana pembelajaran untuk pelajaran matematika, materi bangun ruang bangun datar Bu. Wah menarik nih. Tuh mungkin ada masukan buat saya Bu, supaya saya bisa mengajarkan anak-anak dengan berbagai cara gitu. Bagaimana kondisi anak-anak di kelas Ibu? Nah, kebetulan kondisi anak-anak di kelas 2B itu ada yang gaya belajarnya audio visual, audio, dan kinestetik. Kira-kira gimana ya Bu ya? Kadang ketika saya menjelaskan, terus praktek anak-anak yang audio bingung. Gimana menurut Bu Canda ya? Nah, bagaimana ciri-ciri anak-anak yang tipe belajarnya audiovisual? Tipe belajar anak yang audiovisual itu kan cuma bisa melihat dan mendengarkan. Kalau yang visual Ibu? Yang visual itu cuma bisa melihat saja Bu. Kalau kinestetik? Kinestetik itu bisa mempraktekkan. Dan yang audio itu cuma bisa mendengarkan. Nah, aku pengennya semua itu bisa dirangkum gitu loh, untuk anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Gimana ya Bu ya? Ibu sudah mengetahui siapa-siapa saja yang memiliki tipe belajar tersebut? Sudah Bu? Bagaimana langkah-langkah Ibu untuk mengetahui tipe-tipe belajar yang dimiliki oleh peserta didik Ibu? Oh, saya membuat link, mengisi link tersebut. Jadi saya mengetahui itu pesertanya di siapa yang gaya belajarnya audiovisual, visual, kinestetik, dan audio. Menarik gitu ya. Lalu menurut Ibu, tadi kan Ibu sampaikan bahwa yang audiovisual itu tipe belajar anaknya melihat dan mendengarkan. Bagaimana strategi yang Ibu lakukan supaya anak tersebut dapat menyerap materi dengan lebih maksimal? Kalau biasanya saya itu menjelaskan dulu dengan menulis di papan tulis. Setelah itu nanti saya menampilkan pembelajaran itu atau video pembelajaran melalui proyektor. Itu udah bagus Bu. Seperti itu sih Bu. Itu saya gunakan untuk gaya belajar audiovisual sama visual. Oh, jadi kalau video pembelajaran sama Ibu tulis di papan tulis itu Ibu terapkan untuk gaya belajar audiovisual dan visual. Iya. Bagaimana dengan kinestetik Ibu? Kalau kinestetik biasanya saya juga begitu, hampir sama. Cuma kinestetik biasanya di akhir pembelajaran saya membuat suatu
nih contoh membuat bangun datar. Saya baru belajar bangun datar persegi sama persegi panjang. Ya sudah, mereka membuat di kertas origami persegi panjang sama persegi dengan ukuran yang bebas. Sedangkan untuk yang audio kan tadi mendengarkan ya Bu ya. Dia cuma menjelaskan aja, menjelaskan sama melalui video pembelajaran dengan bantuan proyek seperti itu saya tampilkan. Nah, Ibu kan selama ini kan hanya satu poin aja Bu ya. Maksudnya ketika Ibu menulis dan menyetel video dalam satu pembelajaran ya itu saja ya. Padahal di sisi lain ada anak yang model pembelajarannya, tipe gaya belajarnya itu yang kinestetik. Itu kan kemungkinan anak itu tidak dapat menangkap materi dengan baik. Lalu bagaimana nih strategi Ibu sekarang supaya dapat merangkum semua yang tadi Ibu sudah paparkan supaya pembelajaran menjadi lebih efektif? Saya punya ide nih Bu untuk pelajaran ini. Jadi setiap anak saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Contoh anak yang audiovisual, ya saya sisihkan sebelah meja pertama, meja kedua. Lalu nanti anak yang visual meja ketiga. Anak yang mempunyai model belajar kinestetik itu meja keempat, baris meja keempat. Dan anak yang mempunyai gaya belajar audio itu meja kelima dan keenam. Seperti itu sih Bu Canda. Wah, bagus banget itu Bu, udah sangat kreatif. Aduh, terima kasih Bu Canda. Saya minta bantuannya ya Bu, gimana cara mengemasnya supaya lebih kreatif lagi dalam saya belajar. Wah, Ibu bagus tadi sudah mengelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajar mereka. Lalu bagaimana cara Ibu supaya anak-anak yang dalam kelompok tersebut yang sudah Ibu kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya dapat lebih lagi memahami materi yang Ibu sampaikan? Oh gini Bu, kalau yang audiovisual itu nanti saya akan memberikan media pembelajaran seperti video di dalam kelompok itu. Lalu mereka nanti mengerjakan LKPD. Nah, LKPD itu dikerjakan tidak hanya gaya belajar audiovisual, tetapi visual, kinestetik, dan audio juga mendapatkan LKPD. Lalu yang visual itu nanti tadi kan sudah mendapatkan LKPD, dia juga akan mendapatkan suatu gambar bangun datar dan bangun ruang. Sedangkan yang kinestetik itu setelah mengerjakan LKPD pun mereka langsung mempraktekkan membuat bangun datar kubus seperti itu. Dan yang audio dia mendengarkan serta mengerjakan LKPD tadi. Jadi mendengarkan penjelasan saya dan mengerjakan LKPD tadi. Begitu Bu Canda rencana saya. Jadi Ibu menggunakan diferensiasi proses ya dalam pembelajaran bahasa Ibu. Bu, boleh bimbing saya untuk membuat RPP materi pembelajaran ini Bu? Boleh? Ayo. Ayo kita buat ya Bu. Ayo. Ayo Bu Eni, kita buat RPP-nya. Di mana ya Bu ini Bu? Tentang Ya, jadi pertama Ibu identitas sekolah dulu dalam RPP sudah? oh, sudah Bu. Ini sudah lengkap. Dan kompetensi inti Sudah. kompetensi dasar yang mau dipakai. Sudah plus indikatornya. Tadi berapa Ibu? KD 3.8 Bu sama KD 4.8. Indikator pencapaian kompetensinya sudah? Sudah Bu. Kemudian tujuan pembelajarannya Juga sudah nih Bu. pokok Sudah bangun data persegi dan bangun ruang dulu. pendekatan model dan metode pembelajaran. Sudah coba dicek lagi Bu pendekatan pembelajaran saintifik, model pembelajarannya, discovery learning, metode pembelajarannya, ceramah, diskusi dan tanya jawab. Satu, strategi pembelajarannya Sudah Bu. Diferensiasi konten sama proses. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.
sebelumnya saya mohon izin nih kepada Bu Heni Apa ya Bu? untuk merekam kegiatan ini Oh silakan Bu. guna memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang sedang saya jalani. Hebat sekali Bu Chandra. Terima kasih Bu Heni untuk dukungannya. Iya. Nah sekarang saya ingin mengadakan supervisi akademik di pembelajaran yang Bu Heni lakukan di kelas. Apakah boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Nanti dalam sesi supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahap ya Bu ya. Apa aja ya Bu kalau boleh tahu? Tahap pertama, tahap praobservasi. Oke. Tahap kedua, tahap observasi. Baik. Tahap ketiga, tahap pasca observasi. Oke deh Bu. Nah, sekarang kita ada di tahap praobservasi Bu. Oh baik. Jadi tujuan supervisi akademik yang saya lakukan ini untuk membantu Bu Heni meningkatkan kompetensi mengajar yang sudah Bu Heni miliki. Dari supervisi akademik ini, kira-kira hal-hal apa yang diinginkan oleh Bu Heni supaya saya dapat membantu meningkatkan kompetensi Bu Heni, terutama dalam hal mengajar. Dalam pelaksanaan supervisi Bu Chandra nanti, saya ingin Bu Chandra membantu saya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam kelas saya Bu. Oke baik, kira-kira masalah apa ya yang nanti ditemukan oleh Bu Heni di dalam pembelajaran? Biasanya saat saya melakukan pembelajaran, ada anak-anak yang tidak tertib seperti bicara sendiri. Kadang saya menjelaskan materi tetapi anak bertanya di luar materi tersebut Bu. Jadi ada ya Bu ya di dalam kelas itu anak-anak yang ketika ibu menjelaskan lalu bertanya, tapi pertanyaan malah di luar materi tersebut ya. Betul Bu. Nah itu saya minta tolong sama Bu Chandra, gimana ya untuk mencari solusi dari masalah-masalah di dalam kelas saya. Oke baik Bu, saya akan bantu. Baik, terima kasih Bu Chandra. Lalu nanti pada saat saya supervisi, Bu Heni mengajar muatan pelajaran apa? Oh, saya mengajar muatan pelajaran matematika Bu Chandra. Materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Materi bangun datar dan bangun ruang kubus. Oke, nah materi bangun datar dan bangun ruang kubus tersebut sudah pertemuan keberapa Ibu? Kebetulan sudah pertemuan ketiga Bu. Oke, baik. Jadi nanti ketika saya supervisi, Bu Heni mengajarkan materi bangun datar dan bangun ruang ya Ibu? Iya Bu, betul. Oke, lalu kompetensi dasar apa yang nanti Bu Heni ajarkan dalam materi tersebut? Kompetensi dasar 3.8 dan kompetensi dasar 4.8. Kompetensi 3.8 menjelaskan ruas garis, bangun datar dan bangun ruang secara konkret. Dan kompetensi 4.8 mengidentifikasi ruas garis, bangun datar dan bangun ruang secara konkret Bu. Oke, baik Bu. Dari kompetensi dasar yang tadi sudah Ibu Heni paparkan, lalu apa indikator pencapaian kompetensi yang ingin Ibu Heni capai? Oh, indikator kompetensi dasar yang akan saya capai di kali 3.8 yaitu mengidentifikasi ruas garis bangun datar dan bangun ruang Bu. Sedangkan indikator di kompetensi dasar 4.8 membuat bangun ruang kubus Bu Chandra. Wah, menarik banget ya Bu ya. Iya Bu. Apa tujuan pembelajaran yang telah Ibu Heni susun untuk materi ini? Tujuan pembelajaran yang saya susun, peserta didik mampu mengidentifikasi bangun ruang dan bangun datar dengan benar, dan peserta didik mampu membuat bangun ruang kubus dengan benar dan rapi Bu Chandra. Hal-hal apa yang ingin Bu Heni kembangkan di dalam materi ini? Hal-hal yang ingin saya kembangkan kemampuan anak untuk mengidentifikasi ruas garis bangun datar dan bangun ruang serta menumbuh kembangkan kemampuan anak-anak untuk membuat bangun ruang kubus secara rapi dan benar Bu Chandra. Dari
saat pembelajaran kan ada tuh ya materi membuat kubus ya tuh ya. Terutama anak-anak kelas 2 biasanya kurang telaten ya. Sahabat jadi nanti Bu Heni temani ya, dampingi sampai bisa benar-benar membuat ruang itu. Terus nanti juga Bu Heni menyampaikan materi dengan berbagai media ajar. Karena kan gaya belajar anak masing-masing berbeda-beda ya. Tujuannya tentu supaya anak-anak yang memiliki gaya belajar berbeda tersebut bisa memahami materi Bu Heni dengan baik. Iya, gitu ya Bu Heni ya. Oke, baik. Apa hambatan yang akan Ibu Heni temui saat pembelajaran? Oh, hambatan yang saya temui biasanya Bu, ada anak yang bicara sendiri saat gurunya menjelaskan, lalu ada anak yang suka masih jalan-jalan, gitu. Lalu ada anak yang asik dengan memainkan ballpoint ataupun menghapus seperti itu bercanda. Jadi saat pembelajaran anak kelas 2 masih ada ya yang suka jalan-jalan, terutama suka gangguin teman mungkin ya. Iya. Ada juga ibu ketika disuruh tugas menggunting, anak yang belum bisa menggunting secara Kemudian dari hambatan-hambatan yang Bu Heni temui tersebut, lalu apa strategi Bu Heni? yang pertama masih saya pukul ketika ada anak yang pukul ketika saya menjelaskan. Yang kedua ketika anak yang belum bisa menggunting secara rapi, ya saya bantu. Itu sih bercanda. Baik, strategi yang sangat bagus ya Bu Heni ya. Terima kasih Bu. Dari strategi yang telah Bu Heni paparkan, persiapan apa yang telah Ibu Heni lakukan sebelum pembelajaran? Oh, saya menyiapkan RPP berdiferensiasi, materi ajar, lalu bahan ajar, lalu LKPD. Terus nanti bagaimana penilaian yang akan Ibu lakukan? Nah, saya menilai secara individu, kan ada LKPD, mereka menentukan, saya nilai secara individu. Lalu mereka juga mempraktekkan membuat buku, itu juga saya nilai dengan sesuai dengan indikator yang ada di RPP tersebut. Ya, sangat lengkap sekali ya Bu Heni persiapannya ya. Ibu, Apa ukuran keberhasilan yang Ibu Heni tetapkan dalam pembelajaran ini? ukuran yang saya tetapkan, anak-anak dapat mengidentifikasi ruas bangun data dan bangun ruang kudus, serta mereka dapat membuat secara langsung membuat bangun ruang kudus. Bercanda. Oke, baik. Siapa yang akan Ibu Heni ajak supaya pembelajaran ini dapat mencapai tujuannya? Oh, saya akan mengajak guru-guru separalel Bu sama peserta didik serta meminta dukungan kepada orang tua murid Bu tentunya untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan mereka gunakan. Menarik ini sepertinya ya pembelajaran Bu Heni. Saya bercanda. sama saya jadi tidak sabar nih untuk masuk ke kelas Bu Heni. Ayo masuk yuk. Kapan saya boleh masuk ke kelas Bu Heni? Tentunya di hari Kamis ya Bu, saat pelajaran matematika bagaimana Bu Chandra? Oke, baik. Di hari Kamis Bu ya. Pukul berapa Ibu? Nanti sekitar pukul 9.30 ya Bu ya. 9.30 ya. Iya. Nanti setelah saya masuk pada hari Kamis tersebut pukul 9.30 kita ketemu lagi ya Ibu ya. Baik Bu Chandra. Kita akan melakukan tahap pasca observasi Ibu. Baik. Jadi nanti di pasca observasi saya akan memberikan refleksi dan umpan balik untuk Ibu supaya Ibu semakin bagus dalam mengajar. Oh baik, iya. Bantunya terima kasih Bu Chandra atas bantuannya. Oke, sama-sama Bu Heni. Sampai ketemu di hari Kamis ya. Oke deh Bu, bye Chandra. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guruku.
Anak-anak selamat pagi. Pagi. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, di meja Bu Heni ada kertas origami, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, ada pula yang berwarna kuning. Bu Heni menanyakan suatu perasaan kamu di pagi hari, ya. Warna merah menunjukkan perasaan jengkel. Warna kuning menunjukkan perasaan sedih. Warna hijau menunjukkan perasaan apa? Senang, bahagia. Sekarang per baris akan maju mengambil kertas origami sesuai dengan perasaannya. Yuk, mulai dari baris Aurel. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Coba anak-anak semuanya tunjukkan kertas perasaan pada pagi hari ini. Coba. Sekarang Bu Heni mau bertanya, Mike, kenapa kamu memilih perasaan marah? Aku merasa jengkel sama perkalian. Oh, Michael merasa jengkel sama perkalian. Kenapa? Susah. Susah. Sebetulnya kamu harus belajar perkalian. Kan kita sudah belajar perkalian dari semester 1. Ya, banyak belajar, dihafalin, membaca dulu pakai tabel perkalian yang pernah Bu Heni ajarin itu. Kamu hafalkan setiap bangun tidur atau sebelum tidur dihafalkan. Ya, hanya 1 kali 1, semuanya urutan 1 kali 1 sampai 10. Habis itu nanti 5 dikali 6 dihafalkan secara berurutan. Mumpung masih kelas 2 harus belajar yang lebih rajin lagi. Oke? Bisa, Mike? Bisa. Terima kasih, Mike. Coba Bu Heni mau pilih lagi. William. Kenapa Will kamu mengungkapkan perasaan pada pagi hari ini dengan wajah yang gembira, dengan perasaan yang gembira? Karena bisa ketemu teman-teman. Karena bisa ketemu teman-teman. Bisa ketemu teman-teman, terus kamu untuk apa di sekolah? Belajar. Untuk belajar. Bersama siapa? Guru. Guru dan? Guru dan siapa? Guru dan teman-teman. Guru dan teman-teman. Oke. Selanjutnya, coba saya mau anak perempuan. Selina. Coba ungkapkan perasaan kamu, Selina. Senang. Senang. Kenapa senang, Sel? Karena bisa bertemu teman-teman sama ibu guru dan bisa belajar. Oh, karena bertemu dengan teman-teman, ibu guru, dan kita bisa belajar. Hamid, yang kuning, apakah ada? Coba yang kuning, tidak ada. Regina perasaannya apa, Reg? Senang. Kenapa senang? Karena bisa ketemu teman-teman, bisa bersekolah bersama-sama dengan teman. Oke, anak-anak, kita hari ini sudah tahu perasaan teman-teman kita. Ada yang marah, ada yang rasa gembira. Tolong perasaan yang marah seperti Mike dan Nathan ditinggal di rumah. Kita di sekolah harus apa? Harus happy supaya kita dapat mengikuti pelajaran dan kita bisa konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pensil, lalu botol minum, lalu tisu, pintar. Buku. Kamu dua. Oke. Sekarang, Luis, coba amati, tolong dicari satu contoh bangun daftar yang ada di kelas. Mungkin buku bisa, papan tulis,
Gina. Stop satu-satu. Gina, papan tulis ini menunjukkan bangun datar apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Kita Excel. Coba. Jam menunjukkan bangun datar apa Excel? Lingkaran. Oke, stop. Kita masuk materi. Anak-anak tahu ruas garis? Ruas garis itu sama dengan apa sih? Sisi. Sama dengan Sisi. ruas garis itu bagian garis yang memiliki apa? Ujung-ujung yang berbeda. Nathan ini termasuk bangun datar atau bangun ruang, Nak? Datar. Bangun datar. Bangun datar apa, Jojo? Persegi. Persegi. Kalau bangun datar persegi, panjang dan lebarnya ukurannya sama tidak, anak-anak? Nah. Selanjutnya, bangun datar yang sudah kita pelajari itu memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Anak-anak masih ingat bahwa bangun datar itu memiliki sudut, Titik sudut. Dan sisi. Masih ingat? Masih. Oke, cara mengidentifikasi titik sudut dan sisi masih ingat? Masih. Nanti Bu Beni lihat dengan cara kamu latihan soal. Selanjutnya, bangun ruang. Bangun ruang itu memiliki apa saja, Mike? Bangun ruang itu memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Ruas garis pada bangun ruang itu disebut dengan apa? Coba dibantu, Owen. Rusuk. Anak-anak sudah tahu bagaimana cara mengidentifikasi sisi, titik sudut, dan rusuk. Tapi hari ini kita hanya belajar tentang rusuk atau ruas garis. Sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bangun ruang apa? Kubus. Lalu jumlah rusuknya ada berapa? Masih ingat? 12. Siapa yang bisa menuliskan rusuk dari kubus ini? Saya. Yuk. Son. Rusuk apa saja, Son? Rusuk. Kita sudah belajar rusuk. Kita amati alasnya dulu atau bawahnya dulu, yaitu PQ. Miguel. Kan alasnya sudah belum? Alasnya sudah diidentifikasi sama Sonson belum? Kita lihat. PQ, QR, RS, SP. Sudah? Sekarang kita bisa melihat tampak depan. Tampak depan dulu kita identifikasi. Coba, Miguel. Tampak depan nih. Yang tampak depan sini. Kita identifikasi dulu. PT. Lalu TU. Lalu Q. QP kan sudah. UP. Lalu ya, kita ulang. PQ, QR, RS, lalu SP, lalu PT, lalu TU, lalu UP, lalu PW, lalu PT, lalu
Ayo. UV udah. Ayo, apa lagi? VR sudah belum? Sudah belum? Sudah? Sudah jelas, Mas? Kalau sudah, coba anak-anak sok baris pertama, baris kedua, kolom berdiri. Kita gabungkan mejanya. Lihat kelompok begini menggabungkan. Gabungkan mejanya begini. Oke, kita akan berdiskusi. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Anak-anak, di sini Bu Heni akan membagikan soal yang harus kamu kerjakan, tapi bekerjanya tidak sendiri-sendiri. Karena anak-anak sudah dibikin kelompok, walaupun soalnya sama, silakan nanti berdiskusi di dalam kelompok. Tetapi perhatikan dulu, ada nanti yang satu kelompok akan Bu Heni berikan laptop Bu Heni. Jadi dalam mengerjakan soal ini, lalu nanti yang menggunakan laptop Bu Heni sambil melihat video tersebut. Setelah mengerjakan LKS, kamu harus menggambar kubus dalam satu kelompok ini. Menggambar kubusnya berapa? 1. Jelas? Atau kita ganti-gantian aja ya? Apa soalnya? Gimana lah? Apa? Tinggal Nanti berikan di kertas. Jelas? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, kan tahu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti menyambi guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buat Dalam setiap tepi garis kita duduk pelan-pelan. Yuk diperhatikan. Gunting yang paling bawah dulu. Kita akan membuat ini. Gunting sesuai dengan garisnya. namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua,
Silakan nanti maju untuk menuliskan jawabannya. Nomor 1, siapa yang mau? Kita kerjakan. Yang belum? Marvel. Yang lain tolong beri tangannya. Kertasnya boleh dibawa. Hasil diskusinya boleh dibawa. Ayo diperhatikan. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Sudah kita bahas dulu nomor 1. Jawaban dari Marvel semua tolong diperhatikan. Nama bangun persegi benar? Benar. Jumlah ruas garis ada berapa? Ada 4. Betul? Betul. Iya. Lalu ruas garisnya Marvel dari ruas garis DC, lalu CB, lalu BA, dan AD. Benar? Oh, siapa yang benar nomor 1? Kelompok siapa? Oh, pintar. Sekarang nomor 2. Yang maju nomor 2. Bu Heni minta William. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Ayo kita bahas. Terima kasih. Kita perhatikan dulu. Nomor 2. Bangun ruang apa? Bubus. Betul ya, nama bangunnya bubus. Jumlah ruas garis atau nusuknya berapa? 12. Sedangkan punya Willy berapa, Wil? 8 atau 9? 9. Tidak apa-apa. Kurang tepat jawaban dari Willy. Oh iya. Oke, sekarang kita identifikasi anak-anak. Ruas garis secara sama-sama. AB, kita lingkari. AB. Betul? Betul. Oke, lalu BC, apakah benar? Benar. A. AB, BC. Setelah BC apa alasnya? CD. Setelah CD apa? GA.
bisa. Setelah DA apa? BF. Setelah BF C CD. Yo, oke. Setelah CG apa lagi? FG. Setelah FG G. Apa lagi? Oke. Nah, jawaban yang masih salah silakan dibetulin. Waktu pembetulan jawab kamu hanya 2 menit. Saya akan jiwa, Delia, siapa lagi ada Rafael, Megan, silakan maju. Liana, Selina, Elisia, Mike, silakan maju. Yang ditunjukkan. Terus anak-anak. Setelah itu Aurel, Thompson, ayo Excel yang tunjukkan. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, siapa yang tepuk? Masih ingat permainan semut jerapah? Masih. Konsentrasi. Semut, gajah, semut, gajah, gajah, semut, gajah, jerapah, semut, gajah, jerapah, semut, gajah, jerapah. Oke, tepuk tangan untuk kegiatan hari ini. Nanti anak-anak silakan tutup mata sambil mendengarkan alunan suara air yang anak-anak coba rasakan bagaimana perasaan yang kamu rasakan ketika belajar matematika. Sangat senang. Coba selain senang, kenapa alasannya? Kenapa kok senang? Caranya bikin kebun, lalu alasan apa lagi? Seru, lalu menyenangkan, bahagia. Pelajaran apa yang sudah kamu pelajari hari ini tadi? Lalu matematika, materi apa yang sudah kamu pahami dan kamu bisa mempraktekkannya? Membuat bangun rumah. Membuat bangun ruang apa? Lalu selain belajar bangun ruang, bangun apa tadi? Oke, silakan buka mata. Hari ini kita belajar bangun ruang kubus dan persegi. Bangun ruang itu bisa ditempatin atau tidak? Bisa. Bisa. Sedangkan bangun datar? Tidak. Tidak. Ruas garis pada bangun datar disebut dengan apa? Ayo. Ruas garis pada bangun datar. Sedangkan ruas garis pada bangun ruang? Jelas? Jelas. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran matematika? Tidak. Masukkan kubus tidak perlu dikumpulkan. Aku mau bikin
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah.